Legends! Impact! Apa ini kira bisa disebut sebagai episodenya bikin merinding? Bisa jadi sih. Kira Bismillahirrahmanirrahim kembali ke channel Prasa dari Sekolah Kedua. Ya, sudah aku bilang tadi. Ini kan adalah episode yang mungkin bisa jadi awal mula menuju art terakhir kan itu. Artnya para core nightmare, tapi buset pembukaan menuju ke sana itu bisa dikatakan cukup merinding loh. Ini yang ada di jadi saya mulai bahas ya. Kamen Rider episode 40. Nah, kerasa nih kayak 10 atau 9 episode lagi udah tamat loh Zetsu. Gak kerasa anjir. Kerasa kayak baru kemarin nonton Zetsu. Dan ya menunjukkan dari kemarin ya, yang kemarin setelah Zeke dipisahkan dari Panis Core Nightmare ya, dia masih lanjut menggalau di sini. Dan ya bahkan waktu nyoba ditanya sama si Nemo, dia malah nyindir balik kan kayak Gondorega. Nah itu kayak gitu aja. Itu jujur mukanya memeble sih pas pagi dia ngomong kayak gitu. Dan ya ini juga makin menjawab ya, kalau ya ini memang sudah seperti kata-katanya Odaka juga di desain bersamanya, kalau si itu meskipun sudah dipisahkan dari Nightmare-nya, ya dia tetap kayak gitu, dia nggak akan tobat karena dari sana aja udah gila gitu. Aduh, sama udah setelah pabrik lagi mau gimana gitu. Dan ini kabarku ternyata juga notice ya, kalau namanya Zeke itu bisa dibilang kenapa dia itu bisa bangkit sepenuhnya lagi, itu karena ya ini karena pengaruh kekuatan kode Somnia yang mungkin sama ada pada pihak lain yang make gitu. Dan menurut dugaannya Baku, orang yang sosok dibalik yang memakai kekuatan kode Somnia ini adalah orang atau mungkin sosok yang ingin memperkuat para Nightmare, katanya segitu ya kalau menurut si Baku. Ini juga nih jalan sama Zeke juga yang bilang kalau memang ada bermain-main dengan menghubungkan mimpi orang-orang dan kekuatan kode Somnia yang ya bahkan kalau menurut Zeke kan itu kekuatannya Nabi ini kan benar-benar kekuatannya terlalu gede, dan bahkan dia itu baru pertama kali ini lihat kekuatan seperti semacam itu gitu. Jadi ya masuk menarik ada bermain soal itu gitu di sini. Terus aku mau beralih benar ke sisinya Zero dulu ya nih. Ya dimana ya kan Komandan Zero setelah kemarin dia itu ngasih misi ke Baku, dia itu kan juga langsung melakukan rencana sendiri kan, yaitu dia memanggil semua, kayaknya ini bukan cuma agent kode tapi kayak para petingginya kode ya, semua dikumpulkan buat ada sesi briefing gitu, dimana ternyata di rapat di rapat ini dia itu mereka kayak dikasih kayak beberapa dokumen gitu ya. Ini dokumennya kayaknya dari serpian badannya Sitri yang kemarin jadi ijazah terlampir itu kayaknya sih itu. Yang isinya kan ya dosa-dosanya kode selama ini, jadi dikasihkan semua ke mereka. Dan ya ini hitungannya kayak mereka tuh ya hitungannya kan mau diungkap semua dosa-dosanya lah sama si Zero. Tapi yang ini agak sedikit bikin jengkel ya, ada satu orang yang justru juga balik menyalahkan Zero karena Zero sudah memulai proyek kode Somnia, maksudnya proyek pembuatan kode Somnia dulunya. Jadi ya mereka alih-alih mereka mengaku salahnya, mereka malah balik nyalain Zero juga karena para penciptaan kode Somnia. Tapi Zero juga bilang kalau di sini kan ya mereka kayak gitu karena apa? Kenapa sampai para petinggi ini dibalik kayak gitu? Karena ya semua tindakan mereka udah kelewatan, termasuk membiarkan Tri yang notabene yang agennya mereka itu bertindak seenaknya. Sama itu jadi coba lihat Tri melakukan apapun kayak nggak ada yang ngasih tahu, karena sebenarnya memang dia itu seperti sudah dikasih lampu hijau sama para petinggi kode. Makanya dia itu mau bunuh orang lah, seenaknya pakai kode Somnia ya kan gak ada yang larang karena memang dia udah diizinin secara langsung sama para petinggi. Ini berarti kan ya dari biasanya mereka udah gak beres kan, dan itu yang mau dibongkar sama Zero sini. Dan sampai bahkan tapi ya karena hal ini mereka malah gak terima gitu, mereka sampai mengira kalau Komandan Zero itu mau membubarkan kode. Dan kayak mereka mempertanyakan kalau kode dibubarin siapa yang bakal menjaga tatanan dunia. Ya si Komandan Zero ya bilang kalau perihal dosa-dosa ini ya dia juga bakal siap menanggung semuanya. Dan kalau soal penjaga tatanan dunia ini, dia bakal mempercayakan semuanya kepada para generasi muda. Maksudnya ya mungkin Baku kali ya kan, Baku sama Minami kan mereka kan agent paling mudanya mereka gitu loh. Jadi ya
gimana ya, aku lihat tindakannya para peninggi kode ini, mereka kayak disalahin tapi malah balik nyalahin ini bener-bener kayak pemerintah Indo ya, sumpah loh, kayak pemerintah negara ini banget yang notabene ini malah balik nyalahin lawan bicara pas dikasih tsunami fakta gitu di depan matanya dia, sama persis tindakannya itu. Jadi kayak anjir lah, apalagi juga kita diperparah dengan mereka tuh berdiri sambil nodongin pistol ke Komandan Zero. Semua loh yang berdiri itu yang nodongin itu, bahkan sampai Komandan Zero kan ngomong don't commit any more sins. Jadi ya Zero tuh berharapnya ya mereka jangan nambah dosa lagi lah, udah cukup di sini aja. Tapi mereka tetap ngotot gitu loh. Tapi ya udah dia sama Zero gak punya pilihan lain. Ini jujur aja tindakan istri ini keren sih, dimana dia itu pakai muter booster kapselnya dia dan langsung ngelumpuhin para agent satu persatu dengan cepat, karena kan ya booster kan bisa bikin penggunanya jadi gerak cepat karena itu. Jadi saking cepatnya itu mereka nggak sempet ngelak gitu waktu mereka di lahirnya dipukul sama Komandan Zero sampai pingsan. Itu anjir keren sih. Dan ini terjawab ya, kenapa kok Baku bisa mode aura farming ya, tuh nurun dari ayahnya sendiri ternyata. Lawang ayahnya juga bisa mode aura farming ya, wajar anaknya juga bisa kayak gitu. Gila sih, ayah dan anak bener-bener gokil di sini si Baku Zero sama Baku. Dan ya ini juga langsung aku beralih lagi ke pihaknya Baku ya. Kan di sini kan Pak Fujimi sama Nasuka di dunia nyata ya nih, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk baru perihal Blackcase yang telah terjadi, di mana mereka ternyata mendapati bukan cuma Pak Ginji yang jadi nightmare yang sedang menghilang, tapi ternyata di tempat lain juga ada kasus yang kurang lebih serupa. Dan mereka itu ya hitungannya kayak dia akan hilang, nggak bisa dibilang. Dan kesamaannya mereka ini dengan kasusnya yang dalam sama Pak Ginji adalah di satu titik, yaitu mereka adalah para residivis atau orang-orang yang sudah berkali-kali melakukan tindak kejahatan dan keluar masuk penjara. Jadi itu kesamaannya. Jadi yang jadi incarannya di sini adalah yang jadi incarannya Panis Kornaik pada si Panichan. Mereka adalah mereka yang notabene adalah para residivis. Terlepas dari mereka itu bersalah atau tidak, udah tobat atau tidak, mereka tetap diincar sama si Panichan. Jadi ya kesamaan di situ. Jadi ya clue-nya udah terjawab ya. Mereka kalau incarannya si Panichan adalah para residivis, itu jadi kuncinya. Jadi ya berbekal dari itu juga, dan juga dari semuanya ya kan Pak Fujimi sama Nasuka kan akhirnya melanjutkan penyelidikan ya buat mencari tahu siapa aja kira-kira para residivis yang kemungkinan juga bakal diincar sama si Panichan. Dan di saat bersama juga kan dia dapat kabar dari Minami kan, kalau Minami itu sudah dikasih tahu sama Komandan Zero kalau Zero itu sudah bersiap-siap untuk membeberkan semua soal kode ke publik, dan dia juga siap untuk menebus semua kesalahannya. Jadi kayak informasi itu udah dikasih ke Minami dan dikasih tahu ke Baku lah intinya. Cuman di sini juga ternyata Baku juga lagi kalau jadi belajar. Kan kalau lebih kayak bingung sih, karena apa? Dia bingung soal apa yang harus dilakukan ke depannya kalau sudah keluar dari kode. Jadi ya bingungnya kayak jadi harus lebih ke aku harus gimana ke depannya. Aku punya kekuatan sebesar ini tapi aku bingung mau ngapain gitu ya. Aku kayak gitu jadi bilang. Dan sini ya ini menurutku juga momen yang langka ya, karena kayak udah lama ya aku gak denger Minami ngomong bijak ya. Jadi dia bilang kalau kamu mending gak usah bingung dan pokoknya fokus aja terhadap apa yang terjadi saat ini dan menetapkan semua keputusannya secara pelan-pelan dan gak usah terburu-buru. Baru nanti setelahnya kamu ke depannya kamu mau kayak gimana, kamu sendiri yang mutusin. Tahu juga jadi kamu jadi agent kan, jika kamu jadi agent udah terwujud kan sekarang. Itu kata-katanya si Minami, dan bener sih itu. Wah gila nih, udah lama lah aku gak denger Minami ngasih nasihat bijak kayak gini. Keren sih jujur di sini. Terus juga kembali ke Jetsurum ya, dimana si Isik itu ya masih menggalau dan bahkan akan disindir sama si Nemu karena galaunya Isik itu udah kayak orang ditinggal pacarnya. Katanya si Nemu gitu ya. Tapi dia juga dibalas sama si, kalau dia itu memang kalau pertemuan dia sama si Panis Kornaik itu adalah hal yang langka, karena selain mereka itu adalah pihak yang sama-sama sefrekuensi, pertemuan mereka itu juga enggak sangat menangka yang cuma terjadi dalam 1 jutaan tahun.
Jadi jutaan tahun, tapi ya benar juga sih. Apalagi jika kan Sik juga menjelaskan soal juga soal nightmare yang maksud ada sejak lama, bahkan sejak manusia pertama kali diciptain kan. Jadi ya ini cukup masuk akal, jadi ini nyambung sama pas episode berapa itu, episode 23 atau berapa itu, pakai episode waktu prekognitif pas si waktu si The Lady sama Zero ya yang menciptakan asal usul para nightmare. Nah ini nyambung sama itu, jadi ya berarti bisa dibilang ini para core nightmare juga sudah ada sejak lama ya, bahkan mungkin mereka juga ada bukan sejak manusia diciptain, bahkan sejak sebelum manusia diciptakan mereka udah ada gitu. Jadi ya eksistensinya berarti sudah selama itu jutaan tahun loh terhadap eksistensinya. Terus juga di sini kan juga menyalahkan keadaan karena kodosomnya juga ya, notabene kan bikin semuanya semua mimpi saling terhubung, dan dia juga menganggap kalau hal inilah yang akhirnya bikin si Panichan itu ninggalin dia kayak gitu ya. Dan dia juga bilang soal tujuan para nightmare sekarang kayaknya sudah mulai berubah ya. Dimana kan kalau para nightmare sebenarnya kan tujuannya cuma mempermainkan mimpi orang yang mereka hinggapi kan. Jadi ya cuma bisa kayak nyerangnya cuma ke satu orang, jadi kayak agak sedikit personal ke satu orang doang gitu. Nah tapi karena mungkin ada faktor dari aktifnya kodosomnya ini, tujuan mereka jadi sedikit bergeser. Dan kalau menurut kata-katanya Sik ini bergesernya jadi ini tujuannya adalah menguasai dunia mimpi dan mengatur semuanya semau mereka dari sana. Itu tujuannya mereka sekarang. Jadi juga kayak digambarkan sama tindakannya si Panichan sekarang kan, notabene kayak sembarangan banget menghukum orang gitu. Jadi kayak yang awalnya kan dihukum cuma orang-orang yang melakukan kejahatan kan, tapi sekarang ya orang random pun, yang bahkan orang random aja mungkin bisa kena, bahkan orang yang sudah mantan penjahatnya udah tobat pun juga tetap diincar sama dia. Jadi kan kayak tindakan mereka makin semena-mena di sini. Dan dia juga menurut Sik itu, hal itu terjadi karena ya aktifnya kodosomnia. Kalau menurut dia kayak gitu di sini. Dan di sini juga Odaka kan juga yang menyadari sesuatu ya, setelah dengar kata-kata bagus sebelumnya, dia kan balik kan ke tempat The Lady. Tapi pas dia datang sana, dia cuma mendapati ada Phantom Core Nightmare yang sedang memakai si Lady Gauntlet, tapi The Lady nggak ada di sana. Dan dia bilang kalau The Lady The Lady sekarang sudah sepenuhnya lenyap karena batas antara dunia nyata dan dunia mimpi yang sekarang sudah sepenuhnya menghilang. Jadi dengan kata lain ya memang nggak diperlihatkan secara langsung ya, tapi ini kalau dari kata-katanya Phantom Core Nightmare ya ini menjelaskan kalau sepertinya The Lady sudah benar-benar diserap sepenuhnya sama si Phantom Core Nightmare. Apalagi ini juga ditambah dengan kondisi di mana si taman bunga The Lady juga bunganya jadi warna putih semua, kan yang menunjukkan kalau memang kondisi di sana udah benar-benar berubah drastis karena The Lady-nya udah nggak ada gitu. Dan sekarang beralih ke Pak Kinosuke ya, kakaknya Pak Ginji, yang di sini juga di dalam mimpi ternyata dia juga didatangi sama si Panichan kan, si Panichan Core Nightmare. Dengan dia itu kayak mau diputuskan mau bersalah atau tidaknya, dan dia langsung dibelenggu rantai tangannya. Itu yang akhirnya bikin Pak Kinosuke dijualnya kebangun. Dan pas dia kebangun, dia kan sempat lihat buku catatannya peninggalan adiknya yang dilakukan sobek kan, karena memang sempat disobek sama dia di dalam mimpi. Tapi dia tiba-tiba merasakan reaksi aneh di mana tangannya berubah jadi tangan pistolnya Gun Nightmare. Jadi yang berarti sama kayak adiknya dulu. Dan kadang-kadang juga kan Pak Kinosuke bingung kan, sampai harus nyumputin tangannya pas masih di jalan biar nggak dicurigai. Tapi pas dia lihat tangannya lagi, dia sempat kebayang sama kata-katanya Pak Ginji kan soal melakukan impian melakukan kejahatan besar yang bikin mereka jadi pencuri legendaris. Nah itu, dan di sini karena tangannya si Pak Kinosuke berubah jadi tangan Gun Nightmare, hal itu akhirnya di situ karena malah Pak Kinosuke memutuskan untuk melakukan apa yang memang seperti dikatakan sama si Pak Ginji. Jadi ya, dan itu juga ternyata pas dia ngomong kayak gitu, ternyata secara dia nggak sadar ada ibu-ibu random yang lihat dia dari belakang, dan hal ini juga langsung dia langsung melaporkan, dan kebetulan yang laporan ini adalah si Nasuka sama Pak Fujimi kan, dan mereka langsung nelpon Baku kalau ada kejadian blacklist ini. Gimana ternyata memang benar, pas mereka sampai ke sana tiba-tiba mereka dengan suara tembakan kan, dan ternyata suara tembakannya berasal dari Pak Kinosuke yang masuk ke rumah orang kaya bisa dibilang ya, yang dimana dia tuh mau ngerampok mobil dari si pemilik rumah. Mereka berikan akhirnya sampai ke sana kan, dan berusaha untuk menghentikan si Pak Kinosuke. Bahkan si Nasuka ngomong kalau Pak Kinosuke itu enggak untuk berhenti melakukan hal ini, karena ya menurut catatan kepolisian, Pak Kinosuke itu sekalipun melakukan tindakan kejahatan, dia tuh sama sekali enggak pernah melukai korbannya. Dan
dan Nasu kan berusaha untuk menghentikan itu karena takutnya semakin Inosuke kayak orang untuk pertama kalinya gitu. Tapi ya malah dilawan balik sama si Pak Kinosuke kan di sini. Dan Baku sih maju kan buat ngasih ya bisa kan ngasih ceramah no jutsu lah ke si Pak Kinosuke buat ikut bujuk juga. Sambil dia tuh kayak nyoba bujuk dan juga sempat pas masih Pak Kinosuke tanya ke dia soal impiannya kan dia ngomong kalau impiannya adalah menghapus seluruh kejahatan yang ada di dunia ini. Jadi ini kayak gitulah bisa dibilang. Dan di Pak Kinosuke kan ngomong balik kan soal impiannya yang notabene jadi pencuri legendaris. Dan pas dia dengar kata-katanya Baku, dia langsung ngambil kesimpulan kalau Baku itu adalah musuhnya dia. Dan kalau pakai bahasa basi langsung bagian ulu hati ya, karena ulu hatinya si Baku langsung ditembak pakai sama Pak Kinosuke. Dan ini bikin si Baku akhirnya tergeletak nggak sadarkan diri kan. Dan langsung itu si Pak Fujimi langsung lari dan akhirnya langsung nahan si badannya, ngunci badannya si Pak Kinosuke biar gak gerak. Sementara si Nasuka nyoba menghentikan pendarahannya si Baku, dan Baku yang langsung pingsan ya karena terkena tembak itu kan masuk ke dalam mimpi kan. Dan pas dia masuk ke dalam mimpi sepersekian detik aja itu kayak ada bayangan di mana pelurunya Nightmare itu kena tepat di ulu dia juga. Jadi ya sekalipun dia masuk dalam mimpi ya dia tetap luka di badannya dia itu tetap kerasa. Dan akhirnya itu juga dia langsung minta tolong sama si Nemu buat bantu dia ngeluarin ngobati lukanya dia kan. Sama Nemu aja dia jambil kotak P3K buat ngeluarin peluru yang ada di badannya itu. Dan di sini juga gimana ya, kalau dia nyebelin mungkin iya, tapi ada make sense-nya juga sih. Dimana kan Sik sempat ngomong kalau bukannya bagus ya kalau kejadian kayak gini itu terus tetap berlangsung, karena kan kalau semua penjahat di dunia lenyap kan dunia bisa damai dan semua orang bisa merasakan kebahagiaan seperti yang kamu inginkan, Nemu-chan. Ya kayak gitu loh. Dan si Nemu ya tetap bantah kalau dengan ini kadang-kadang cukup bagus sih menurutku, karena apa, dia bilang sekalipun banyak orang-orang berbuat jahat, dia itu masih yakin kalau orang hatinya itu masih bisa berubah. Dan dia juga merasa sejahat apapun orang, mereka itu nggak pantas untuk mati. Jadi ya dia percaya kalau orang itu masih bisa berubah. Itu yang dia percaya, dan ini juga ditanggapi sama Baku juga, karena Baku juga setuju sama Nemu soal ini gitu. Dan ya daerah di sini akhirnya bisa dibilang ya singkatnya si Baku berhasil ngobati luka dia, dan juga di sisi lain Baku dinyata juga lukanya juga langsung sembuh kan karena sudah berhasil diobati di dalam mimpi. Lalu dari si Baku langsung langsung bersiap-siap buat naik motornya dia dan pergi ke tempatnya si Panichan yang lagi beraksi, karena ternyata tepat setelah si Pak Kinosuke nembak Baku, dia kan langsung mau nembak Pak Fuji bisa masukkan di sana kan. Dan seketika pada dia langsung bereaksi lagi dan berubah seutuhnya menjadi wujudkan Nightmare. Dan di sini pas dia mau beraksi, si Punish Nightmare dalam mimpi itu langsung ngomong kamu bersalah. Jadi langsung mau dieksekusi si Nightmare versi Pak Kinosuke di sini. Dan tepat sebelum berhasil dieksekusi, Baku langsung datang sini dengan cara nabrakkan motornya dia tepat ke si Punish Nightmare sampai dia kepental. Dan akhirnya urusan ini Pak Kinosuke selamat di video nyata. Dan saya pertama juga ada momen di mana si Odaka juga datang kan dengan bilang kalau dia itu bukan lawannya yang bisa dihadapi sendirian. Jadi Baku bilang kan, tumben mau ada angin apa ya kok dia mau membantu. Jadi ya cuma kayak mau baca basi aja sih. Dan jadi terjadi hal yang sudah ditunggu-tunggu selama 40 episode, yaitu akhirnya untuk pertama kalinya sang main rider sama sang secondary rider di serial Kamen Setsu Henshin bareng. Ini Baku berubah menjadi Kamen Rider Setsu Extreme dan Odaka berubah menjadi Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Setelah nunggu 40 episode, akhirnya dua rider utama ini team up loh. Nunggu lama banget loh rasanya ini. Dan ada terjadi pertarungan antara mereka berdua lawan Punish Nightmare kan. Dan awal-awal sih mereka sebenarnya cukup seimbang ya, bisa ngimbangi Punish Nightmare ya. Apalagi juga ada momen di mana mereka bisa melancarkan serangan bareng-bareng dan bergantian yang benar-benar kompak banget serangannya. Kayak ada sebagian ini di mana si Setsu Extreme sempat nembak Kalina sama blaster ke arah si Punish Nightmare kan. Dan pada itu kondisinya si Nox itu ada di depan dia, tapi Nox langsung merubah badan jadi bayangan, dan sehingga akhirnya panah dari Inazuma Blasternya Setsu itu nembus dia dan langsung kena si Punish Nightmare. Itu keren sih gerakannya. Tapi ternyata cuma sampai situ aja, karena
karena si Punishcore Nightmare tiba-tiba kayak membawa mereka ke semacam kayak dimensinya dia ya yang ada di dalam tanah gitu, yang kayak ada ada rantai-rantai yang menjuntai gitu, dan mereka langsung ini tiba-tiba mereka langsung dibelenggu sama rantai dan mau dikeprek itu mereka sama serangan Iron Maiden-nya si Punishcore Nightmare ya. Kayak inilah kayak gerakan finishingnya Kamar Down itu yang notabene juga memang ada geprekan Iron Maiden, nah kayak gitu. Jadi mereka mau digeprek bener langsung kena geprekan Iron Maiden, dan di Punishcore Nightmare udah pede kan karena mereka udah merasa mereka udah berhasil dikalahin sama dia. Nah juga pas dibuka kan ya udah Zetsu sama Noxia udah kayak gak bergerak dan kondisi badan mereka udah bolong gara-gara kena tusukan Iron Maiden. Ternyata itu semua cuma ini manipulasi mimpinya Zetsu ekstrim, karena ya mereka langsung bayangnya langsung hilang dan di belakangnya tuh langsung ada si Zetsu ekstrim yang udah siap-siap mau loncat pada tracking kan, jadi siapa Rise Great Banish ya namanya. Dan di sisi lainnya lagi ini yang keren jujurnya scene paling keren di episode ini. Di sini ada juga Nox yang notabene udah siap-siap dan membelenggu megangin si Punishcore Nightmare pakai bayangan dia, dan dia juga langsung ini melancarkan Rider Kick dari belakang itu si Midnight Nova Blaze ya, dan langsung kena Rider Kick dari dua arah sekaligus, jadi kayak kena serangan sandwich gitu, dan udah Punishcore Nightmare kalah karena double Rider Kick-nya mereka berdua itu anjir. Itu pas bagian angle-nya bagian pengambilan gambarnya tuh keren sih. Satu nendang dari depan, satu nendang dari belakang, bener-bener kayak ini udah kayak kena Baresa kayak Kabuto sama Gata kalau mereka dapat Rider Kick dari dua arah gitu. Itu keren sih jujur aja liatnya. Itu asli sih. Aku pertama kali adegan tuh langsung teriak loh, itu satisfying banget loh pas langsung kena gitu. Enak nikmat tuh pas liatnya. Dan udah akhirnya di sini karena Punishcore Nightmare berhasil dikalahin, otomatis ya Paki no Suke tidak nyata kembali lagi ke tubuh normal, wujud normalnya kan, dan langsung diringkus sama si Fujimura dengan Asuka. Dan di dia mimpi kan ada momen dimana Odaka sempat bilang kan ke Baku saat dia menghilang, dan juga dia merasa kalau pergerakan para Nightmare di sini udah mulai berbeda dari sebelumnya. Dan benar tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bulan merah Krowa yang ada di atasnya mereka itu tiba-tiba muter sendiri. Dan muter ini ya Kak, otomatis kan jika ada tanda kalau ada yang mengaktifkan kodosomnia kan, dan bener aja karena bulan merahnya muter, akhirnya ya udah si Panichan alias Punishcore Nightmare yang udah kalah sebelumnya akhirnya malah bangkit lagi dan langsung kabur. Dan dia juga langsung sinyal transis berpindah ke Taman Bunga The Lady ya, dimana ternyata ada satu baby Nightmare yang lagi muterin kodosomnia Capsem. Jadi ternyata di sini si kodosomnia Capsemnya tuh dimaling. Ternyata yang mana ya para Nightmare sendiri, dan mungkin saja pencurinya adalah si Phantom Core Nightmare, karena juga ada Phantom Core Nightmare di sini yang juga lagi merhatiin si baby Nightmare yang langsung tadi itu dia tuh menelan si kodosomnia Capsem dia yang dia pegang itu, dan langsung itu ada reaksi di mana kayak warna putih dari bunga-bunga di sekitarnya kayak keserap ke dalam badan dia, dan langsung si baby Nightmare ini berubah menjadi sosok dari Oblivion Core Nightmare. Dan ya pas si Oblivion Core Nightmare muncul, dia langsung ketawa kan, dan itu anjir lah, ketawanya Naruto banget anjir. Itu sumpah aku denger dia ketawa itu langsung ketawa, wah ini suaranya Naruto, sih ketawa sih. Ya gimana sih, kan memang kan Shoujo-nya kan juga Bujunko Takeuchi sama kayak Shoujo Naruto. Jadi ya, itu suaranya tapi agak creepy juga sih. Jadi kayak sifatnya si Oblivion Core Nightmare kan agak kayak kekanak-kanakan gitu ya kalau dia. Dan mereka berdua kan langsung kayak masuk ke dalam sebuah pintu kan, dan langsung di situ mereka ketemu sama dua Core Nightmare lainnya, yaitu si Punishcore Nightmare dan juga Catastrophe Core Nightmare. Ini jujur momen yang bener-bener sukses bikin aku merinding sih di sini, karena saking vibe horornya bener-bener berasa banget. Yaitu apa? Akhirnya 4 Core Nightmare kumpul di satu tempat, dan pas mereka itu yang bikin merinding adalah pas mereka itu ngumpul langsung mencar sendiri dan duduk di singgasananya mereka masing-masing, dan langsung diputar ke bagian di mana environment mereka ditampilkan secara luas, dan ada kayak bulan merah Krowa yang melayang berjajar tuh asli itu gila sih. Dunianya aja udah se-absurd itu, dan juga
keempat Connect mereka kan kedudukannya kan tinggi banget. Jadi ya ini menunjukkan kalau mereka ya ini akhirnya dimulailah arc baru, arc finalnya nanti yaitu adalah arcnya para Core Nightmare. Wow, itu jujur merinding sih kalau ingat itu lagi, gila sih. Dan ya aku bahas aja ke bagian preview ya. Dimana di ini cuma ada beberapa poin aja sih, dimana invasi para Core Nightmare dimulai ya di awal dengan si katastrofi Core Nightmare yang mau menyerbu, yang sebenarnya bakal menyerang markas kode, dan sepertinya juga ada bakal terjadi sesuatu sama Zero ya, yang mungkin ya ada curiga dia bakal dapat dead flag kayak di sini sih. Dan terjadi lagi pertarungan antara Zetsu lawan Nox, dan bahkan di sini Zetsunya berubah lagi jadi Zetsu Catastrom. Baru juga langsung selek lagi. Ini nggak tahu nih seleknya kenapa. Apa karena si Baku kena kekuatan apa pengaruhnya si katastrofi Core Nightmare si Katachan ya, bisa jadi sih ya. Apalagi ini kan yang jadi perbedaan, yang hal kecil yang bikin aku agak sedikit penasaran ya. Warna dari penampilan dari si Panis katastrofi Core Nightmare di sini beda loh sama si katastrofi Core Nightmare yang ada di prekognitifnya Baku. Dimana kalau kalian lihat detail ya, bagian terutama bagian dadanya itu warnanya katastrofi Core Nightmare yang versi muncul di episode ini itu warnanya hitam merah loh. Sementara kalau katastrofi Core Nightmare yang ada di dalam mimpinya Baku pas dia awal-awal dapat 2 Mega Capsem itu warnanya emas. Jadi ya kok warnanya bisa beda? Apakah jangan ini Nightmare berbeda, atau mungkin saja ini adalah versi katastrofi Core Nightmare yang belum nyatu sama si Baku? Karena kan kalau Baku pakai kata katastrofi jadi kan dia udah dianggapnya sudah bersatu sama Nightmare-nya sendiri kan, yaitu si Katachan atau si katastrofi Core Nightmare. Nah, karena warna hitam ini sepertinya ini mungkin ini jadi pertanda kalau si katastrofi Core Nightmare ini belum benar-benar nyatu sama Baku. Makanya ya hitungannya dia masih jadi liar banget kan. Meskipun ya Baku memang punya kekuatannya itu si 2 Mega Capsem, tapi ya karena biasanya kekuatan dari load checkpoint bisa dibilang ya. Kekuatan load checkpoint dari prekognitifnya dia sendiri ya. Itu ya cuma kekuatannya aja dia dapat, nah Nightmare-nya masih belum benar-benar ditekan karena Nightmare-nya masih bebas. Mungkin aja kayak gitu sih. Tapi kalau udah baca gitu aja ya aku juga bingung mau ngomong apa lagi di soalnya. Tapi ya kira-kira itulah, ini kayaknya sekitar 10 atau 9 lagi bakal tamat, dan mereka juga sebenarnya udah benar-benar mulai mempersiapkan semuanya untuk arc terakhirnya benar-benar pasifnya bakal intens ini. Jadi ya tunggu aja bakal kayak gimana. Terus juga masih belum ada info apalagi soal ini ya, mungkin info ada rumor soal final formnya Kamar The Dawn yang ternyata itu hasil generate AI. Lalu juga belum ada info lagi soal movie-nya Zetsu ya kan, baru trailer kan, tapi ya mungkin baru sampai situ aja infonya. Dan juga kemarin kan juga baru mereka Toei juga baru ngerilis trailer sih, kayak rilis info resmi pertama soal Omega Horn. Jadi ya masih belum ada info apa soal Zetsu sih. Jadi ya tunggu aja lah kayak gimana. Jadi kalau sekian dulu video kali ini, like dan share video ini, subscribe juga channel channel ini. Kalau ada yang mau kalian share teman-teman, wajib tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan nama, juga bisa klik klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasetya 12. Aduh, kakak kesel aku.